Shalom. Shalom. Tiba-tiba diam nih. Shalom. Shalom. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Tema kita di ibadah sore ini sama dengan di ibadah pagi tadi, mempertahankan iman. Dengan pembacaan Alkitab dari surat Yudas ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Karena Yudas hanya satu pasal. Di Yudas ayat 17 sampai dengan ayat 23. Saya akan menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat-ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Adapun kamu saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan mengambil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu memperhatikan mereka. Mereka adalah pemecah belah, manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Namun kamu saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam doa halus. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah yang lain dengan merenggut mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian yang dicemarkan oleh keinginan daging. Mari kita sambut dengan mengatakan slide berikutnya. Nah, ini kalau tradisi orang timur, ya, orang gereja mula-mula setiap kali selesai membaca Alkitab selalu mengucapkan ini. Kemuliaan bagimu ya Tuhan kami, kemuliaan bagimu. Itu terjemahan harfiahnya. Tapi ada bahasa Ibraninya. Ya, supaya kita lebih berakar kepada Alkitab. Bahasa Ibraninya begini. Kavod lecha adonenu kavod lecha. Ulang ya, sama-sama kita ucapkan. 1, 2, 3. Kavod lecha adonenu kavod lecha. Ya, kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Kenapa menggunakan ini? Karena tema kita hari ini bicara tentang iman. Coba slide berikutnya. Nas yang kita baca tadi bicara tentang dua hal tentang iman. Yang pertama iman yang murni, dan yang kedua iman yang hidup. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Yudas ketika dia mengatakan supaya kita hidup mempertahankan iman kita. Iman seperti apa yang harus dipertahankan? Iman yang murni dan iman yang hidup. Iman yang murni itu seperti apa? Coba kita lihat ayat 20 dikatakan begini. Dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Te hagiotate humon piste. Itu bahasa Yunaninya. Secara harfiah bisa juga berarti imanmu yang paling murni. Jadi kata hagia dalam bahasa Yunani bisa berarti suci, bisa berarti kudus, bisa juga berarti murni, pure. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau kita mau memiliki iman yang murni harus dibangun. Coba slide berikut. Membangun dalam bahasa Yunani ada di situ epoikodomontes. Itu bahasa Yunaninya. Secara harfiah kata epoikodomontes ini arti harfiahnya adalah membangun sesuai dengan desain dan planning yang sudah ada. Ya, Bapak Ibu kalau mau membangun rumah supaya rumah kita bagus, supaya rumah kita kokoh, supaya rumah kita tahan gempa, biasanya kita perlu seorang arsitek. Arsitek ketika bekerja, pertama dia akan pelajari dulu kontur tanahnya. Di sini kira-kira kalau dibangun rumah mau seperti apa. Kemudian fondasinya mau kayak apa. Kemudian dia sudah mulai merancang, ini rumah mau berapa tingkat. Berarti fondasinya harus sedalam apa, menggunakan jenis batu apa, menggunakan jenis besi yang seperti apa. Itu pasti akan diperhitungkan dengan matang.
Dan supaya rumah kita sesuai dengan apa yang dirancang oleh sang arsitek, maka dia harus dibangun sesuai dengan planningnya, sesuai dengan desainnya sang arsitek. Jadi bukan asal bangun. Dan ketika kita mau rombak bangunan itu pun harus sesuai dengan fondasi awal. Jadi misalnya, saya ingin tambahin balkon di atas, bisa nggak ya kira-kira? Nah, kita harus tanya dulu kepada arsitek yang merancang, atau kalaupun arsiteknya itu sudah tidak ada, mungkin kepada orang lain yang belajar arsitektur. Ini loh desain dari arsitek saya yang lama. Kira-kira kalau saya tambahin balkon, kuat nggak bangunan ini? Jadi selalu mengacu kepada desain awal, sesuai planning awal. Ini bahan bangunannya kuat, kokoh atau tidak? Ya, itu idealnya. Kalau di Jepang ketika orang membangun gedung itu kan sudah dipertimbangkan, karena Jepang ini sering terjadi gempa, maka bangunan-bangunan baru di sana selalu tahan gempa. Di Indonesia juga sudah mulai membangun bangunan-bangunan tahan gempa. Karena Indonesia ada di jalur lempeng tektonik yang bisa sewaktu-waktu gempa bumi. Dan kita sebetulnya udah langganan gempa bumi dari dulu, tapi baru belakangan terpikirkan untuk membangun bangunan tahan gempa. Jadi pasti harus dibangun sesuai dengan desainnya, sesuai dengan planningnya. Nah, ketika berbicara tentang iman yang paling suci, maka iman yang paling suci pun ini hagia pistis bahasa Yunaninya. Iman yang paling suci, iman yang paling murni itu harus dibangun. Sama seperti kita membangun rumah, harus ada desainnya, harus ada planningnya, harus ada fondasinya. Kalau tidak ada fondasinya, maka iman itu bukan iman yang murni. Seperti itu, ya. Nah, fondasinya apa? Fondasinya dikatakan di ayat 17b. Ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Neseteton rematon. Rema para rasul itu harus diingat. Dan itulah yang menjadi fondasi iman kita. Makanya kita mengaku dalam pengakuan iman, aku percaya kepada gereja yang kudus, am, dan rasuli. Gereja yang kudus, gereja yang murni adalah gereja yang am, gereja yang universal, yang satu secara keseluruhan, di mana kesatuan secara keseluruhan itu diikat oleh pengakuan rasuli, oleh pengajaran para rasul. Nah, itulah sebabnya kenapa kita sampai sekarang masih mempertahankan pengakuan iman Nisea Konstantinopel dan pengakuan iman rasuli. Karena pengakuan iman inilah yang diterima secara bersama-sama oleh gereja yang universal. Gereja Katolik, gereja Ortodoks maupun gereja Protestan, semua menerima pengakuan ini. Di Dewan Gereja Dunia, World Council of Churches, ya, di Dewan Gereja Dunia ada satu komisi namanya Komisi Faith, Komisi Iman. Dan ini adalah satu-satunya komisi di mana di dalamnya ada gereja Ortodoks, ada gereja Katolik, ada gereja Protestan. Di semua lembaga gereja duniawi, inilah satu-satunya komisi dalam Dewan Gereja Dunia yang di dalamnya ada 3 gereja besar ini, Ortodoks, Katolik, dan Protestan. Nah, ketika mereka berkumpul di sana, landasannya apa? Landasannya pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Itu landasan bersama. Setiap kali mereka menyusun sebuah buku atau sebuah artikel atau sebuah pengajaran, fondasinya itu. Artinya disinilah titik temu gereja-gereja. Nah, karena ini adalah titik temu gereja-gereja, inilah yang disebut fondasi rasuli, dasar iman rasuli. Ketika kita mendirikan gereja, lalu kita tidak mau menggunakan ini, berarti kita dengan sengaja mengatakan, saya tidak mau terhubung dengan gereja yang am. Tapi gereja saya baru sama sekali. Yang penting dasarnya Alkitab. Padahal Alkitab itu yang menerima dia sebagai kitab suci adalah pengakuan para rasul. Melalui konsililah Alkitab itu ditetapkan. Kalau kita tidak mau kembali kepada konsili mula-mula itu, kalau kita tidak mau kembali kepada pengakuan iman yang murni itu, maka kita bebas tambahkan Alkitab kita. Kita nggak terikat dengan kesepakatan konsili para pendiri gereja, para bapak-bapak gereja.
Kenapa gereja Katolik ada 60, ada gereja Protestan ada 66 kitab, gereja Katolik ada tambahan 7. Itu sudah kesepakatan gereja itu dari awal. Gereja Katolik, gereja Protestan mengeluarkan 7 kitab ini. Bukan berarti tidak diakui, tidak diterima sebagai kitab suci, tapi hanya diterima sebagai bacaan literatur. Bukan berarti tidak boleh dibaca. Boleh Bapak Ibu mau baca kitab Tobit, Yudit, Sirach dan sebagainya, silakan. Tetapi tidak menjadi landasan iman. Nah, itu ada kesepakatan konsensusnya gereja Protestan. Nah, ketika kita mau membangun gereja, misalnya kita membangun GKRI Diaspora Kopilas, fondasi kita apa? Kalau fondasi kita tidak ada, ya bebas, semua orang bebas. Satu pendeta mau punya tafsir apa, pendeta yang lain mau tafsir apa, terserah. Nggak ada yang menjadi patternnya. Ibaratnya sebuah negara tanpa undang-undang. Jadi di provinsi A dia mau berdasarkan syariat, silakan. Di provinsi B dia mau berdasarkan Injil, silakan. Provinsi D dia mau berdasarkan pemikiran gubernurnya, silakan. Karena tidak ada ikatan bersama. Tapi karena kita Indonesia, kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 45, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, maka kita diikat oleh 4 pilar negara. Kan begitu ya. Jadi kalau kita mau mendirikan provinsi baru, silakan. Yang penting tidak keluar dari 4 pilar negara. Nah, begitu juga dengan gereja. Gereja silakan mau mendirikan gereja baru, silakan. Tidak ada larangannya kan mendirikan gereja baru. Tapi punya fondasinya enggak? Kalau kita membangun gereja tanpa fondasi, maka iman kita bisa seenak dewe berubah. Ganti gembala sidang, ganti pemikiran. Ganti gembala sidang, ganti pengakuan. Bisa aja. Karena kita nggak mau terikat kepada pengakuan iman rasuli. Nah, inilah yang menjadi masalah dari gereja-gereja zaman sekarang. Banyak terjadi pecah belah, banyak terjadi kehancuran. Kenapa? Karena nggak ada fondasi dasarnya. Dan itulah sebabnya sekarang gereja-gereja ketika semakin besar, semakin sadar pentingnya fondasi dasar. Saya ingat GBI misalnya, Gereja Bethel Indonesia, ketika diterpa berbagai kasus, banyak pendeta yang tiba-tiba muncul dengan ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang, maka mulailah mereka menyusun pengakuan iman. Semakin besar sebuah gereja, semakin sadar bahwa dia butuh sesuatu yang bisa dijadikan akar bersama. Karena Alkitab saja tidak cukup. Alkitab memang berbicara tentang banyak hal, tapi penafsirannya itu bisa kemana-mana. Kita baca Alkitab itu bisa ditafsir kemana-mana. Maka kita perlu pembimbing untuk bisa menafsirkan Alkitab. Perlu guidance, perlu sesuatu yang bisa mengarahkan penafsiran kita. Itulah pengakuan iman. Dan itulah iman yang murni. Tujuannya apa? Coba slide berikut. Ada di ayat yang ke-19. Ayat 19 dikatakan, mereka adalah pemecah belah, manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Karena apa? Para rasul percaya Roh Kudus itu menjaga keesaan gereja. Roh Kudus itu menjaga kesatuan gereja. Bukan secara lembaga, tapi secara iman. Secara dasar iman, itulah yang dipelihara oleh Roh Kudus. Makanya gereja-gereja zaman dulu, cara mereka menilai sebuah aliran baru itu sesuai dengan ajaran Kristus atau tidak adalah berdasarkan pengakuan imannya. Pengakuan imannya udah benar atau belum? Punya fondasi enggak? Melenceng tidak dengan pengakuan bersama? Kalau tidak, maka itu dianggap bukan gereja yang dituntun oleh Roh Kudus. Beda zaman sekarang. Zaman sekarang gereja yang disebut Roh Kudus, yang penyembahannya asik, kayak begitu kan? Yang bisa berbahasa yang aneh, yang punya karunia-karunia yang dahsyat. Kadang-kadang itu jadi ukuran Roh Kudus. Padahal gereja mula-mula ukuran Roh Kudus adalah ketika dia masih ada dalam gereja yang kudus, am, dan rasul. Itu saja. Gak usah nyeleneh-nyeleneh. Itulah sebabnya gereja-gereja besar termasuk Ortodoks, Katolik, dan Protestan yang aliran mainstream itu tidak sembarangan menerima pemikiran-pemikiran baru. Mereka selalu harus menguji, ada nggak dasarnya, ada nggak fondasinya, sesuai nggak dengan pengakuan bersama. Kalau enggak, berarti sudah menyimpang. Ya.
Ini penting. Jadi para pemecah belah, manusia duniawi atau di sini dikatakan sukhikoi, yang mengandalkan nalar, mengandalkan apa yang nyaman buat dia, apa yang dia pikir kayaknya ini lebih pas deh untuk gereja saya. Padahal pengalaman pribadi itu tidak boleh menjadi dasar iman, karena pengalaman pribadi setiap orang itu beda. Saya dengan Bugem, meskipun satu gereja di bawah satu sinode, bahkan lahir dari sekolah teologi yang sama, belum tentu pengalaman imannya sama. Bayangkan kalau Bugem tiba-tiba mau putuskan pengalaman imannya menjadi pengakuan iman GKRI DC. Saya aja udah beda pengalaman iman dengan dia. Bisa-bisa saya duluan yang protes. Gak boleh dong. Pengalaman imanmu, pengalaman imanmu, pengalaman imanku, pengalaman imanku. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar kita berbeda. Itulah yang membentuk pengakuan iman kita. Tapi pengakuan iman bersama yang sudah disepakati oleh para bapak gereja, oleh para teolog gereja mula-mula, itulah yang kita terima bersama. Ngerti nggak sampai sini? Kayaknya bengong. Karena memang ini baru sesi 1. Sesi 1 memang berat. Sesi 2 lebih berat. Itu ya. Jadi kenapa kita masih menggunakan pengakuan iman? Karena pengakuan iman itu fondasi, itu yang menjaga kita dari orang-orang yang suka memecah belah, yang berdasarkan duniawi, sukhikoi, berdasarkan nalarnya saja. Apa yang enak di otaknya, apa yang enak di pikirannya, itu yang dia mau terapkan. Lalu yang tidak memiliki Roh Kudus, tidak dituntun oleh Roh Kudus. Kalau di ayat 18 dikatakan mereka adalah empaites, pengejek. Pengejek itu kalau di 2 Petrus 3 ayat 3-4 kata yang sama, empaites diterjemahkan guru-guru palsu, orang-orang yang mengajar atau yang meragukan bahwa Yesus akan datang kembali. Karena surat 2 Petrus dengan surat Yudas konteksnya sama. Mereka menghadapi pengajar-pengajar palsu yang mengatakan Yesus tidak akan datang kedua kali. Kalau ada orang percaya Yesus akan datang kedua kali, mereka bilang itu pemikiran yang ketinggalan zaman. Itu pemikiran yang dulu, pemikiran kuno, makanya disebut pengejek. Suka ngejek iman yang sudah matang. Maka mereka mau mencoba mengeluarkan pemikiran baru, iman yang baru. Dan itu yang ditentang di dalam Alkitab. Ya, itu sesi pertama. Jadi iman yang murni, itu yang harus kita pelihara. Itu yang harus kita pertahankan. Boleh kita bikin ibadah mau model seperti apa, yang penting tetap jaga koridornya sesuai dengan pengakuan iman bersama. Soal bagaimana cara menyebutkan pengakuan iman itu terserah. Ya, kalau saya beberapa kali melayani di GKPI, kemudian di GKI pernah, di GPIB juga pernah. Mereka kalau pengakuan imannya dilantunkan, dinyanyikan. Dinyanyi, ada lagunya, sudah ada lagu khusus untuk pengakuan iman. Jadi ketika pendeta berkata, mari bersama-sama dengan semua gereja di segala abad, kita mengucapkan, kita menyanyikan pengakuan iman kita. Dinyanyikan. Kenapa dinyanyikan? Karena kalau dinyanyikan jadi lebih hafal, gampang hafalnya dibandingkan dibacakan. Coba Bapak Ibu jujur, berapa lama Bapak Ibu ikut ibadah baru hafal pengakuan iman Rasul? Ada yang udah 1 abad ikut baru hafal, itu pun masih salah-salah. Aku percaya apa ya pertama ya, Bapak atau apa gitu, masih salah-salah. Kalau udah diucapkan berulang-ulang. Tapi coba kalau dinyanyikan, yang sering saya kasih contoh, sebutkan kitab-kitab perjanjian baru, langsung otomatis tanpa ada dirihennya, langsung Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu bisa kita hafal karena kita nyanyikan. Tapi coba kalau kita hafal Matius, Markus, Lukas, Yohanes, setelah Yohanes siapa ya? Pasti akan bengong. Bisa-bisa Wahyu duluan, padahal Wahyu belakangan. Kita akan lupa. Tapi kalau dinyanyikan, nah itu akan lebih mudah diingat. Ya, itu mungkin juga ide buat komisi ibadah, komisi tim PW. Coba kita cari lagu pengakuan iman kira-kira yang lebih pas, sehingga ketika kita pengakuan iman bisa kita nyanyikan. Gereja-gereja mainstream aja dinyanyikan. Kita harusnya bisa, ya. Itu. Jadi mereka inilah yang mau kita cegah, untuk mencegah para pemecah belah, mencegah manusia yang mengandalkan logika, mencegah orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus, iman yang murni. Tadi berdasarkan pengakuan pengajaran para rasul. Jadi berdasarkan pengakuan iman. Baru yang kedua, iman yang hidup.
Iman yang hidup dikatakan di ayat 22 dan ayat 23 begini. Tunjukkanlah belas kasihan. Kata Yunaninya di situ eleate, itu kata perintah. Eleate artinya berbelas kasihanlah. Kalau dalam bahasa Ibraninya, coba slide berikut, dikatakan rahamim. Itu bahasa Ibraninya. Di bawahnya sengaja saya tulis bahasa Arabnya, bukan berarti saya mau menyuruh Bapak Ibu untuk segera login. Tidak, tapi bahasa Arabnya penting karena ini punya makna buat kita. Ada yang bisa baca bahasa Arabnya? Ya, kita kalau sekarang anak-anak muda itu belajar bahasa Arab itu gampang karena tinggal baca a i u ya. Ya, nah ini bahasa Arabnya ini bacanya rahmani. Jadi eleate dalam bahasa Yunani, bahasa Ibraninya rahamim, bahasa Arabnya rahmani. Tunjukkanlah belas kasihan. Jadi kalau kita itu kan gereja Kristus rahmani. Kalau kita percaya Kristus itu rahmani, maka kita harus menjadi gereja yang berbelas kasihan. Karena yang kita lihat dari Kristus adalah rahmaninya. Ya, kita harus berbelas kasihan. Itulah sebabnya program diakonia kalau di GKRI DC itu dapat porsi tersendiri. Setiap kali ulang tahun gereja kita pasti berdiakonia. Entah itu ke panti asuhan, panti jompo, penjara atau apapun, karena kita rahmani. Supaya jangan cuma pakai nama rahmani tapi tidak pernah mau menunjukkan belas kasihan. Ya. Ada di sini yang bukan rahmani? Kan rahmani ya, karena kita rahmani maka kita percaya bahwa Kristus itu adalah Kristus yang mengasihi, Kristus yang berbelas kasihan. Nah, jadi iman yang hidup adalah iman yang aktif, iman yang punya wujud, bukan cuma iman yang sebatas pengakuan iman tadi. Itu iman yang murni, iman yang menjadi dasar fondasinya. Tetapi bukan hanya dasarnya saja yang kita butuhkan, tapi juga harus keluar iman itu. Nah, bagaimana supaya iman itu keluar? Maka iman itu harus menjadi hidup. Karena orang kalau ditanya tentang iman, apa sih iman itu? Selalu kembali ke Ibrani pasal 11. Iman adalah dasar dari dan seterusnya. Anak-anak sekolah minggu kalau ditanya apa pengertian iman, itu selalu dasar dari dan seterusnya. Tapi apa sebetulnya iman? Ada satu teman saya di Facebook, dia bagi gambar ini. Coba slide berikut. Nah ini, apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? I believe in God, yang satunya I obey God. Jadi ceritanya di gambar ini, sebenarnya gambar ini panjang, ada sampai di sini, tapi hanya bisa dilihat dengan iman. Jadi hanya terlihat sepotong saja. Ini sebenarnya panjang gambarnya. Jadi ternyata jalan ini tadinya satu jalan, lalu kemudian ada pilihan, ada persimpangan. Yang satu ada tulisan I believe in God, yang satu I obey God. Nah, ketika disuruh memilih, ternyata banyak sekali orang yang memilih jalan I believe in God. Ya, orang kalau ditanya kamu percaya Tuhan nggak? Percaya. Oh, beriman adanya Tuhan nggak? Beriman. Tetapi I obey God, aku taat kepada Tuhan nggak? Oh, jangan dulu. Kan Tuhan Yesus sudah menembus kita. Yaitu urusan Yesus lah untuk taat. Saya mah percaya aja ya. Karena Yesus juga berkali-kali bilang percaya saja. Nah, makanya kita terjebak pada kata percaya saja. Padahal percaya dalam bahasa Ibraninya, emuna, itu tidak sekedar pengakuan, tapi juga harus berupa ekspresi tindakan. Itu pemahaman orang Ibrani tentang kata amin, iman. Ketika kita berkata amin, itu berarti kita siap untuk melakukan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka itu ketika kita mengatakan amin, maka itu sudah menyatakan bahwa saya mau melakukan itu, apa yang saya doakan. Nah, di dalam Alkitab ada contoh dari iman yang hidup. Coba slide berikutnya. Ini Matius 14 ayat 22 sampai 33. Bapak Ibu tahu cerita apa ini? Jadi ceritanya murid-murid, perahu murid-murid lagi berlayar, lalu tiba-tiba diombang-ambingkan oleh gelombang lautan karena angin sakal, dikatakan begitu. Ketika gelombang angin sakal itu, perahu itu sudah mulai oleng, maka murid-murid menjadi ketakutan.
Lalu datanglah Yesus. Dia berjalan di atas air. Bapak Ibu kira-kira memahami cerita itu apa? Apakah Yesus sedang show off? Kalah Superman ya? Udah nonton Superman belum? Minta diajak. Gak ada yang ngajak saya soalnya. Kayaknya gak ada yang tertarik. Karena dia lagi box office sekarang. Nah, Yesus tuh jalan di atas air. Superman terbang di atas air. Yesus jalan, beda kualitasnya. Jadi Yesus tuh berjalan di atas air, lalu dia menghampiri murid-murid itu, lalu dia berkata kepada Petrus, "Pet, coba kau jalan di atas air." Lalu Petrus jalan di atas air. Tapi ketika Petrus mulai merasakan angin itu, dia mulai ketakutan dan akhirnya tenggelam. Apa yang Yesus mau tunjukkan di sini? Yesus mau tunjukkan kepada murid-muridnya, lihat nih, gua hebat. Enggak. Tetapi Yesus sedang mengajar murid-muridnya, ketika mereka menghadapi gelombang badai, maka air itu menjadi begitu menakutkan. Masalah itu menjadi begitu menakutkan. Ketika Yesus berjalan di atas gelombang itu, Yesus seperti mau tunjukkan, ini masalahmu, ini yang kau takuti, ada di bawah kakiku. Amin. Aku berjalan di atas apa yang kalian takuti. Dan kalian pun bisa. Maka diajarkan Petrus, ayo jalan. Dan ternyata awalnya Petrus bisa. Petrus bisa berjalan di atas gelombang. Tapi dia berubah fokusnya. Dari fokus kepada Kristus, dia berubah fokus kepada angin yang menyebabkan gelombang itu akhirnya tenggelam. Dalam hidup kita pun ketika kita beriman, kita selalu iman kita itu terfokus kepada tujuan kita, terfokus pada benda yang kita naksir, orang yang kita impikan, atau masa depan yang kita harapkan. Kita fokus kepada apa yang ada di depan itu. Sehingga iman itu menjadi hampir sama dengan ekspektasi. Apa ekspektasimu dalam hidup? Oh, saya punya iman tahun ini saya menikah. Itu bukan iman. Saya punya, Raya aja ketawa. Raya aja tahu, itu bukan iman, itu ekspektasi. Itu apa namanya kalau tahun baru itu? Apa? Kalau mau ganti tahun itu ada namanya resolusi kita, bukan iman. Karena iman itu tidak tertuju kepada benda, tidak tertuju kepada situasi, tidak tertuju kepada keinginan kita. Iman itu fokusnya kepada Kristus. Ketika Petrus fokus kepada Kristus, dia mampu berjalan di atas setiap masalahnya. Tetapi ketika dia fokus kembalinya kepada akar masalahnya, dia jatuh. Kadang-kadang kita ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan, kita terlalu fokus pada masalahnya. Ya Tuhan, masalahku kok berat banget. Ya Tuhan, orang-orang di sampingku kok malas banget. Ya Tuhan, orang-orang yang kau tempatkan di sisiku kok cerewet banget. Ya Tuhan, orang-orang yang kau tempatkan sebagai pimpinanku kok galak banget. Kita fokus kepada lingkungan di sekitar kita, bukan fokus kepada Tuhan yang menjadi penjamin kita. Makanya pengakuan iman di Seekton jelas sekali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Harusnya kita sudah punya bayangan yang besar. Oh, dia yang menciptakan langit dan bumi. Nggak mungkin dia biarkan kita hancur sendirian, apalagi jatuh dan sebagainya. Dia yang punya kok langit dan bumi ini, dia ciptakan. Dia tahu kalau ada masalah gimana cara memperbaikinya. Jangankan Tuhan, arsitek aja rumah bermasalah, dia tahu gimana cara perbaikinya, apalagi Tuhan. Kita aja yang di dunia, yang menciptakan sesuatu, alat-alat di tengah-tengah dunia ini, rusak sedikit kita udah tahu kok ini masalahnya di sini. Saya kalau dengar PC, dengar dari bunyi di awal, di bootingnya ya, Pak Nindya pasti tahu, karena kita sama-sama ahli komputer. Bukan ahli-ahli banget sih, tapi tahu komputer. Nah, teknisi komputer, ketika komputer dihidupkan, dia akan menghitung jumlah bitnya. Kalau bitnya panjang, itu berarti memorinya bermasalah. Sehingga ketika dihidupkan baru dicolok, langsung dia tahu. Yang punya komputer nanya, kan lo belum periksa? Marah-marah sendiri dia. Padahal ilmu komputer itu udah ada. Kalau bitnya panjang, itu pasti memorinya nggak ada yang lain lagi. Kalau bitnya pendek dan cepat, oh itu berarti baterainya. Baterai apa namanya? Motherboardnya. Baterai motherboardnya mati. Tinggal beli aja baterai di Indomaret. Harganya berapa itu? 15.000 atau 5.000. Ganti.
Kita bayar tukang servis 100.000, baterainya 5.000. Kalau bisa kita ganti sendiri kalau kita tahu. Teknisi tahu. Apalagi Tuhan yang lebih dari teknisi. Dia menciptakan segala sesuatu. Dia tahu masalahnya. Ada bunyi dikit, oh ini si ini lagi bermasalah. Oh si ini yang bermasalah. Tuhan tahu cara memperbaikinya. Dan cara memperbaikinya kadang-kadang ekstrim. Pernah lihat komputer direndam di dalam air? Ada komputer sekarang direndam di dalam air, tapi bukan air sembarangan, kelelep komputernya. Supaya komputer itu bisa berfungsi. Kadang-kadang tindakannya harus se-ekstrim itu. Kadang-kadang memorinya, Bapak Ibu kadang dicabut memorinya, lalu dipakai penghapus pensil, digosok-gosok kuningannya sampai muncul kuningannya. Hanya seperti itu, tapi buat memorinya dia udah kesakitan, dia udah nangis-nangis. Ngapain saya digosok kayak gini sampai panas begini? Dalam hidup kita pun kadang-kadang begitu. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, kadang-kadang yang Tuhan taruh di sekitar kita adalah orang-orang yang seperti menekan kita. Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita seperti orang-orang yang menghakimi kita. Oh, kamu kalau main musik jelek. Oh, kamu kalau ketawa jelek, apalagi nyanyi. Kamu kalau berkhotbah kepanjangan. Ya. Jadi orang-orang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan, kadang-kadang buat kita, kok dia ngejek saya, kok dia merendahkan kita. Tapi itu yang Tuhan perlukan untuk mengubah kita. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kadang-kadang Tuhan tempatkan orang-orang yang memuji kita. Kamu tadi nyanyi suaranya keren banget. Tapi bayangkan kalau setiap hari kita nyanyi, dipuji seperti itu, nggak akan ada peningkatan. Pasti. Bayangkan kita main musik, setiap hari dipuji, keren sekali musikmu hari ini. Nggak akan ada peningkatan. Dia pasti akan senang dengan standar itu. Tapi ketika ada orang bilang kayaknya tadi kunci kamu pales, dia akan mulai tahu di mana palesnya. Dia akan cari, dia akan pelajari bagaimana supaya nggak pales. Oh, harus seperti ini, harus ditulis teksnya, harus dirubah gitarnya dan sebagainya. Jadi ternyata support system yang kita minta kepada Tuhan, kadang-kadang support system yang buat kita justru nggak mensupport, tapi buat Tuhan itu yang paling mensupport. Murid-murid Petrus dan kawan-kawan ketika mau menyeberang danau itu, emang siapa yang suruh? Yesus. Dia suruh mereka, udah kalian duluan, saya mau berdoa di sini. Mereka taat lagi. Baik, perintah Yesus. Siapa yang nggak mau, siapa yang menolak? Mereka ikutin perintah Yesus. Sampai di tengah laut dihajar oleh gelombang. Apa Yesus tidak tahu akan terjadi gelombang pada saat itu? Tahu. Tapi Yesus tahu gelombang itu dibutuhkan oleh dia untuk mengajar murid-muridnya ini. Maka ada satu quotes yang saya tulis di sini, slide berikut. Iman bukanlah meminta Tuhan menyiapkan segalanya untuk kita, tapi meminta Dia menyiapkan kita untuk segalanya. Keren ya? Ini saya dapat dari Mario, nggak teguh. Ini dari dasar perenungan, ulang-ulang saya baca apa yang mau disimpulkan dari firman Tuhan ini. Dan inilah kesimpulan saya. Iman bukanlah meminta Tuhan menyiapkan segalanya untuk kita. Iman bukan meminta Tuhan sembuhkan saya, Tuhan berikan saya kemudahan, Tuhan lancarkan semua urusan saya, Tuhan berikan saya partner-partner yang berkualitas, Tuhan berikan saya pasangan yang begitu setia, gampang diatur, gak pernah ngomel. Tuhan berikan kepada saya orang tua yang gak banyak bicara. Tuhan berikan kepada saya rumah yang mewah, berikan kepada saya mobil yang istimewa, berikan saya harta yang banyak. Jangan diamini itu. Tapi iman, kita meminta Dia untuk menyiapkan kita untuk segalanya. Karena yang Tuhan siapkan itu kadang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Amin. Saya ingin kerja di Telkomsel misalnya. Itu impian kita. Kata Tuhan, saya sedang menyiapkan engkau untuk kerja di Singtel, Singapore Telekomunikasi. Kenapa kau cuma minta Telkomsel? Telkomsel terlalu kecil buat Tuhan. Ada yang lebih besar, tapi kita ngotot, Tuhan kok saya nggak masuk di situ. Padahal Tuhan sengaja mau keluarin supaya kita masuk ke perusahaan yang lebih besar. Tapi kita ngotot, Tuhan kenapa kok kau seperti tidak mendengar doaku? Gitu ya.
Ketika kita naksir seseorang, Tuhan, saya sudah kasih berbagai cara, udah kasih kode Morse, apalagi sandi, pokoknya segala macam cara udah saya lakukan, pendekatan PDKT sampai PDKM dan sebagainya. Kok dia nggak mau balas-balas sinyalku? Kata Tuhan, bukan dia pasanganmu, jangan ngotot. Tapi dasar manusia ya, karena dia yang sudah ada dalam mimpiku, karena dia yang sudah ada dalam bayanganku, maka saya akan ngotot untuk bersama-sama dengan dia. Dan terjadilah, menikahlah, kacaulah rumah tangganya. Lalu bilang, Tuhan kok begini? Ya. Lalu Tuhan sedang menyiapkan pasangan yang lebih baik buat kita. Ya, Bapak Ibu yang sudah menikah, imani Bapak bahwa Tuhan sudah kasih yang terbaik buat kita. Oh, pasangan saya bugem. Kalau saya menikah dengan yang lain mungkin tidak akan dipanggil Pak Gem. Tapi kalau saya menikah dengan dia, jadilah saya disebut Pak Gem. Meskipun saya bukan gembala, tapi langsung dapat jabatan gembala. Enak, fasilitas. Dapat mertua yang baik, yang selalu masakin. Pagi-pagi tadi jam 4 tadi ya, jam 5 tiba-tiba mami masuk ke kamar bawa kue. Berapa potong tadi ya? 4. 4 tadi dibawa. Pas saya bangun, sisa 3. Yang 1 kemana? Ya, dapat orang-orang yang baik di sekitar, yang mau menopang, yang mau menjadi penyemangat, yang mau saling membantu satu dengan yang lain. Nggak mungkin kalau bukan bugem pasangan yang di samping saya. Biar bagaimanapun ada hal-hal yang luar biasa yang saya dapatkan dari Tuhan melalui beliau. Ya, biar dia terbang dulu sedikit karena lagi flu. Kasihan. Ya. Serius. Ini di depan jemaat dan di hadapan Tuhan sebagai saksi. Ya. Jadi pasangan yang Tuhan tempatkan di sisi kita pasti yang terbaik, asalkan kita minta kepada Tuhan. Makanya kalau Tuhan bilang jadilah pasangan yang seimbang, jadilah pasangan yang sepadan, gak usah berontak dengan Tuhan. Tuhan, saya mau sedikit melenceng, gak apa-apa lah Tuhan. Nanti saya ajak dia ikut iman saya. Gak segampang itu. Ya. Sekarang konsepnya begitu, tapi nanti kalau sudah berumah tangga bisa beda perjalanannya. Jadi jangan asal-asal klaim, oh nanti kalau saya sudah menikah dengan dia, dia akan ikut saya. Belum tentu. Jangan melawan apa yang sudah Tuhan tetapkan sejak semula. Itu sudah ada di pengakuan iman yang dasar. Pengakuan iman yang dasar aja kita berani terobos, apalagi pengakuan iman yang belakangan-belakangan. Oh itu kan cuma penafsiran si bapak ini, itu kan cuma penafsiran pastor ini, oh itu kan penafsiran pendeta ini. Iman yang paling murni sebagai fondasi kita aja dulu. Kalau iman yang paling murni, Alkitab aja kita berani lawan, apalagi pendeta. Alkitab sebagai firman yang berasal dari Allah aja berani kita lawan, apalagi kata-kata orang tua. Jadi jangan melawan Tuhan. Nah, mari kita ucapkan bersama-sama kalimat ini. Iman bukanlah meminta Tuhan menyiapkan segalanya untuk kita, tapi meminta Dia menyiapkan kita untuk segalanya. Karena Tuhan tidak mau pusing dengan masalah kita. Tuhan tidak mau pusing dengan kebutuhan kita. Yang Dia pusingkan kitanya. Di ayat Alkitab dikatakan, jika satu orang bertobat, akan ada pesta besar-besaran di surga, pesta di surga. Banyak yang dipotong di sana, disembelih. Karena satu orang bertobat. Tidak pernah dibilang ketika masalah 1000 masalah satu orang beres, maka akan ada pesta di surga. Enggak. Yang Tuhan pentingkan itu jiwa kita. Yang Tuhan pentingkan itu kitanya, bukan harta kita, bukan masalah kita, bukan kebutuhan kita, tapi kitanya. Dan itu yang paling penting dari Tuhan. Tuhan bilang bisa hilangkan semua harta yang ada di sekitar kita, yang penting kita selamat. Amin. Tuhan bisa hapuskan seluruh rekam jejak kita yang bagus-bagus, tiba-tiba divonis 4,5 tahun penjara. Bisa. Bisa Tuhan lakukan kita hal-hal yang kita anggap kok Tuhan tidak adil, tapi bagi Tuhan itulah yang terbaik yang bisa membentuk kita, yang bisa mengubah karakter kita, yang bisa menjadikan kita lebih dekat dengan Dia. Jadi apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu sekarang, jangan fokus pada masalah.
tapi fokuslah kepada Tuhan yang berjanji akan menolong kita. Fokuslah kepada Tuhan yang berjanji akan mengangkat kita. Fokuslah kepada Tuhan yang selalu berjanji mengasihi kita. Jangan takut tidak dikasihi orang, tapi takutlah tidak dikasihi Tuhan. Ya. Jangan takut putus dengan orang yang sudah kita idam-idamkan sejak bangku taman kanak-kanak. Ya. Tapi takutlah kepada yang telah menciptakan kita sejak dari dalam rahim ibu kita. Ya. Dahsyat ini. Saya nggak tahu kata-kata ini dari mana. Makanya iman, sekali lagi, bukanlah meminta Tuhan menyiapkan segalanya untuk kita. Terlalu mudah buat Tuhan. Tapi iman meminta Dia menyiapkan kita untuk segalanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Sekali lagi, ada dua iman yang harus kita jaga. Iman yang murni dan iman yang hidup.